Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Sheila Dekarindiani, NIM 16, Hanifah Aditya Rahman, NIM 18, Mila Nur Laila Sari, NIM 19, dan Farihatun Sukma, NIM 20, akan mempresentasikan mengenai anatomi batang tumbuhan Pteridophyta, Monocotyledon, dan Dicotyledon. Apa itu batang? Batang merupakan bagian kedua dari tumbuhan setelah akar. Batang bersatu dengan akar melanjutkan sari makanan yang dibawa akar melalui jaringan pengangkut. Lalu fungsi batang yaitu satu sebagai penopang, kedua sebagai pengangkut, dan yang ketiga sebagai media penyimpanan, yang terakhir sebagai alat perkembangbiakan. Lalu struktur umum anatomi batang ada 3 bagian, yaitu epidermis. Terdiri dari satu lapisan sel, memiliki mulut atau stomata dan rambut trikoma. Kemudian yang kedua ada korteks dan empelur. Korteks adalah kawasan antara epidermis dan sinder pembuluh paling luar. Terdiri dari parenkim yang berisi kloroplas. Kemudian empelur adalah bagian yang terdiri dari parenkim dan mengandung kloroplas. Yang ketiga yaitu jaringan pembuluh. Jaringan yang pembuluh terdapat pada tumbuhan yang menghasilkan kambium. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman berikut ini. Sekarang kita masuk ke Pteridophyta atau tumbuhan vakum. Tumbuhan vakum masuk kelompok Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh tanpa biji. Namun kita hanya membahas paku sejati Pteropsida yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Mari kita membahas anatomi batang tumbuhan Pteris sp. Berikut ini. Struktur penampang melintang batang nampak bagian-bagian, yaitu epidermis, terdapat jaringan penguat. Yang kedua, korteks, banyak mengandung ruang antar sel. Yang ketiga, stele, yang terdapat xilem dan floem yang membentuk berkas pengangkut yang konsentris. Anatomi batang dikotil memiliki 4 struktur, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar dari lapisan batang dikotil yang berfungsi sebagai pelindung dari gangguan organ-organ lain. Yang kedua, korteks terdiri dari beberapa lapis sel, terdiri dari sel-sel parenkim yang digunakan sebagai jaringan dasarnya. Korteks terbagi menjadi 2, korteks dalam dan luar. Yang ketiga, endodermis, tersusun atas lapis sel, merupakan lapisan pembatas antara stele dan korteks. Yang terakhir, stele atau silinder pusat, tersusun atas lapisan paling luar yang sering disebut dengan perikambium. Di dalam perikambium sendiri terdapat empulur dan berkas vaskuler yang terdiri dari floem dan xilem. Sedangkan bagian kambium sendiri tersusun dari bagian parenkim pada area yang ada di antara xilem dan juga floem, sehingga sering disebut sebagai kambium intervaskular. Struktur anatomi batang monokotil. Pada bagian meristem apikal pada tumbuhan yang tergolong monokotil mempunyai ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan meristem apikal pada tumbuhan yang tergolong dikotil. Definisi meristem perifer adalah meristem primer yang mengalami penebalan di area sekitar bagian meristem apikal. Meristem ini membentuk bagian-bagian utama dari batang yang di dalamnya terdapat suatu ikatan pembuluh. Pada tumbuhan monokotil ini terdiri atas lapisan epidermis, korteks, dan juga stel. 1. Epidermis. Epidermis pada bagian batang tumbuhan yang tergolong monokotil mempunyai bagian dinding sel yang cenderung lebih tebal dibandingkan dengan tumbuhan yang tergolong dikotil. Yang kedua, terdapat korteks. Korteks pada bagian batang tumbuhan yang tergolong monokotil berupa jaringan yang terletak di bagian bawah epidermis. Pada umumnya, korteks ini tersusun sel-sel sklerenkim yang dimana berupa kulit batang. Kulit batang ini berfungsi sebagai memperkuat dan mengeraskan bagian-bagian dari luar batang. Lalu yang ketiga terdapat stel.
Stel ini berada di bagian terdalam batang di bawah korteks. Stel ini terdiri atas jaringan vaskuler dan empulur. Pada monokotil, jaringan vaskuler tersebar di seluruh batang. Letak xilem berdampingan dengan floem dan tidak adanya kambium, sehingga tipe jaringannya dinamakan vaskuler kolateral tertutup. Tidak adanya kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pada tumbuhan monokotil ini, batas antara korteks dan stel tidak terlihat jelas. Empulur berada di bagian terdalam batang dan tersusun atas sel-sel parenkim. Empulur yang baru tumbuh berwarna putih pucat, setelah dewasa akan berganti menjadi coklat. Pada slide terakhir terdapat batang monokotil. Pada sayatan melintang batang monokotil ini terdapat pada tanaman jagung. Bisa dilihat dari sebelah kiri itu terdapat pembuluh pengangkut, jaringan dasar, epidermis. Dan pada bagian atas jika diperbesar itu seperti yang terlihat pada gambar bagian kanan, yaitu terdapat floem, xilem, lubang udara, dan berkas pembuluh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.